the kindest. He is my Superman. The most clever. Daddy wants me to do well at school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Tasya berterima kasih kepada teman-teman semua yang mau meluangkan waktunya untuk hadir melihat Tasya memaparkan salah satu materi mengenai pola asuh. Oke, untuk mempersingkat waktu, Tasya izin memulai presentasi ini ya teman-teman. Yang pertama, pembahasan yang akan dibahas ada 4 macam. Yang pertama mengenai apa itu pola asuh, yang kedua macam-macam pola asuh, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, dan yang keempat indikator pola asuh. Baik, selanjutnya ada pengertian pola asuh. Di sini secara bahasa, pola berarti sistem atau cara kerja, dan asuh adalah menjaga atau membimbing. Adapun pengertian secara istilahnya, pola asuh ialah keterampilan orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anak dalam keluarga hingga membentuk perilaku anak sesuai dengan norma atau nilai yang baik yang berlaku di kehidupan masyarakat. Mungkin bagi teman-teman, pola asuh adalah sesuatu yang udah bukan hal yang tabu didengar oleh teman-teman ya, karena mau bagaimanapun dari kita tumbuh kecil hingga dewasa itu pasti ada peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik kita. Selanjutnya ada macam-macam pola asuh. Macam-macam pola asuh terdiri dari 3. Yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, dan yang ketiga pola asuh permisif. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak dengan kontrol atau pengawasan secara penuh dan ketat oleh orang tua. Bisa dibilang pada saat tumbuh kembang anak ini semuanya diatur oleh orang tua. Kemudian ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang mampu bekerja sama serta bersifat kooperatif dalam memberikan pendampingan kepada anak di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibilang balance antara kontrol orang tua maupun keinginan diri sendiri dari dalam anak tersebut. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini adalah pola asuh yang membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa adanya pengendalian orang tua. Jadi seorang orang tua yang memberikan hak secara penuh kepada anak untuk memilih apa keinginan mereka tanpa adanya kontrol dari orang tua. Kemudian adapun faktor-faktor pola asuh. Faktor-faktor pola asuh terdiri dari 5. Yang pertama untuk pendidikan orang tua. Kenapa pendidikan orang tua itu berpengaruh pada pola asuh? Karena semakin berpendidikan orang tua, biasanya orang tua tersebut bisa dapat memilih pola asuh yang tepat bagi karakter si anak tersebut. Lalu yang kedua lingkungan. Mau bagaimanapun tumbuh kembangnya anak sangat berpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan teman, lingkungan sekolah maupun yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga budaya. Tentu budaya sangat melekat pada pola asuh tumbuh kembang si anak. Salah satunya mempengaruhi kebahasaan yang dipakai saat anak itu berkembang. Lalu yang keempat ada faktor ekonomi. Kita bisa melihat dan menilai sendiri bahwa ekonomi pada pola asuh anak itu bisa mempengaruhi entah dari cara pola hidup ataupun cara pemikiran sang anak. Kemudian usia di sini sangat berpengaruh dengan pola asuh karena biasanya semakin orang tua ini memiliki usia yang semakin dewasa sehingga menjadi tua, pola asuhnya itu bisa berubah dan si anak pun bisa mengikuti tumbuh kembang yang sama seperti orang tuanya sendiri. Selanjutnya ada indikator pola asuh. Indikator di sini adalah karakteristik dari macam-macam pola asuh yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada indikator pola asuh otoriter. Terdiri dari 5 macam indikator. Yang pertama kekuasaan didominasi oleh orang tua. Yang kedua tidak ada kesempatan berbicara bagi anak. Yang ketiga tidak ada kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang keempat
anak tidak bisa mengembangkan kreativitasnya, dan yang kelima tidak memperhatikan perasaan anak. Di sini bisa terlihat bahwa indikator pola asuh otoriter itu sangat seluruhnya dikontrol oleh orang tua tanpa adanya campur tangan dari anak tersebut. Kemudian ada indikator atau karakteristik pola asuh demokratis, terdiri menjadi 5. Yang pertama, mengutamakan musyawarah atau diskusi. Yang kedua, memberikan kebebasan berpendapat dan menentukan sesuatu. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk mengembangkan kreativitas sesuai keinginannya. Yang keempat, tegas namun tetap menghargai. Dan yang kelima, memberi apresiasi atau penghargaan. Selanjutnya ada indikator pola asuh permisif, terdiri dari 5 indikator pula. Yang pertama, tidak memberi aturan atau batasan yang jelas. Yang kedua, tidak mengarahkan anak dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak. Yang keempat, tidak mendorong anak mengembangkan kreativitasnya. Dan yang kelima, tidak memberikan konsekuensi atau hukuman. Sekian sedikit presentasi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk mengangkat tangannya. Oke, silakan. Boleh perkenalan dulu ya, Kak? Oke, duduk boleh gak Bapak? Iya, nggak apa-apa. Oke. Sebutkan NIM. Nggak usah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nindi. Saya izin bertanya. Kan tadi pertanyaan itu terkait pola asuh ya. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali kasus perceraian. Ya. Nah, kira-kira untuk anak-anak yang memang bisa disebut broken home atau kekurangan peran orang tua, itu pola asuh yang tepat menurut Tasya sendiri bagaimana? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tasya membuka satu sesi, itu 2 pertanyaan baru Tasya jawab ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi atau 1 orang lagi? Mungkin dari kakak-kakak cowoknya boleh yang mau bertanya? Nanti aja deh, yang lain. Oke. Berarti di sini Tasya izin menjawab dari pertanyaannya Hanindi dulu ya. Pertanyaannya itu mengenai saat ini di Indonesia tingkat perceraian itu sedang tinggi. Lalu bagaimana pola asuh anak-anak yang mengalami broken home atau orang tuanya yang berpisah. Bagi Tasya sendiri, dari ketiga pola asuh antara otoriter, demokratis ataupun permisif, itu cara yang paling tepat bisa mengambil seluruh tiga-tiganya, hanya saja dengan proporsi yang berbeda-beda. Yang lebih ditekankan pada demokratis itu, karena apa? Karena bagaimanapun ketika kedua orang tua berpisah, kedua orang tua itu tidak boleh lupa bahwa mereka memiliki anak yang masih memerlukan pola asuh dari mereka. Perlu asuhan, perlu didikan, perlu bimbingan dari orang tua mereka. Jangan sampai walaupun orang tuanya berpisah tapi mereka menyerahkan seluruh tanggung jawab dan keputusan hanya kepada anak, atau lebih menekankan pada permisif. Itu juga tidak baik, karena mau bagaimanapun tumbuh kembang anak di setiap usianya yang berbeda-beda, itu mereka perlu ada kontrol dari orang tua. Tidak boleh kita memberikan kebebasan yang terlalu, karena kita tidak tahu lingkungan di sekitarnya itu seperti apa, atau misalkan budayanya seperti apa, sosialnya seperti apa, teman-temannya seperti apa. Jika kita memakai macam-macam pola asuh permisif yang terlalu berlebihan, itu akan menyebabkan si anak menjadi bebas di sini. Kita tidak tahu antara arah positif atau negatif. Oleh karena itu peran orang tua masih dibutuhkan, dan di sini Tasya rasa demokratis sangat cocok, sebab dengan adanya diskusi antara anak dan orang tua bisa tetap merasa dekat dengan anak pun masih bisa terjaga, namun dia pun tidak diberikan, tidak terasa dikekang, dan tidak juga merasa dibebaskan oleh orang tuanya. Jadi dia tetap merasa disayangi walaupun orang tuanya berpisah. Seperti itu, Kak. Apakah terjawab? Terjawab. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Nindi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya. Silakan, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Awaludin. Di sini saya bertanya, strategi apa yang harus dilakukan agar pola asuh dapat diterapkan dengan baik, karena pada kenyataannya lingkungan anak sangat mempengaruhi. Oke, baik. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apa strategi yang harus dilakukan mengenai pola asuh anak agar lebih efektif, karena mau bagaimanapun lingkungan itu sangat mempengaruhi mengenai tumbuh kembangnya anak. Baik. Apa strateginya? Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan mengenai macam-macam pola asuh, di sini mungkin bisa sedikit menerapkan kepada pola asuh otoriter yang tadi.
karena kita tidak tahu bagaimana lingkungan si anak di sekolah maupun di luar rumahnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai peran orang tua itu tertutup oleh peran lingkungan. Makanya diperlukan adanya interaksi antara orang tua dan anak, lalu adanya bisa dibilang kayak ngobrol dengan anak, interaksi dengan anak, saling membantu dengan anak. Itu agar apa? Agar lingkungan tidak sepenuhnya mempengaruhi tumbuh kembang sang anak. Jadi orang tua tetap bisa memberikan pola asuh yang telah mereka rencanakan dari sebelumnya kepada sang anak tanpa terpengaruh oleh adanya lingkungan. Walaupun memang kita sudah tahu ya bahwa bisa jadi waktu si anak berada di rumah ataupun di luar rumah itu bisa seimbang, atau bisa jadi di luar rumah itu lebih banyak. Nah, di situ orang tua boleh menerapkan pola asuh otoriter itu agar apa? Agar jangan sampai si anak merasa bebas dan hingga orang tua pun mengalah dan akhirnya merubah pola asuh menjadi pola asuh permisif yang membuat sang anak itu bisa kemana aja sesuai dengan maunya. Padahal kita tidak tahu pilihan sang anak itu benar atau salah. Begitu Kak. Apakah terjawab Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fikri atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya Tasya membuka sesi diskusi. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Silakan Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatihana Firly. Di sini saya ingin bertanya berdasarkan macam-macam pola asuh yang telah disebutkan. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk menerapkan ketiga pola asuh tersebut? Baik. Terima kasih Kak Firly atas pertanyaannya. Saya izin mengulangi, kapan waktu yang tepat 3 pola asuh ini diterapkan pada tumbuh kembangnya anak, yaitu permisif, otoriter, dan demokratis ya. Sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib pernah berpendapat bahwasannya seorang anak pada umur 0-7 tahun itu hendaknya dijadikan sebagai seorang raja. Lalu pada tahun ke-7 sampai dengan 14 jadikanlah sebagai tawanan, dan dari umur 7 tahun sampai 21 tahun jadikanlah sebagai sahabat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika anak balita, yaitu di umur 0-7 tahun, hendaknya kita memberikan pola asuh permisif, yaitu memberikan semuanya tergantung anak, keinginan anak. Kenapa bisa seperti itu? Agar si anak bisa mengeksplor apa-apa yang tidak ia ketahui. Makanya bisa dibilang menjadi orang tua itu harus sabar, apalagi masih anak-anak. Sering kan mendengar kata-kata seperti itu. Oh, iya, betul. Karena apa? Karena pada saat itu si anak itu banyak belajar mengenai hal-hal yang baru, entah itu dari caranya berbicara, berjalan, dan kita tidak bisa menerapkan pola asuh otoriter pada saat tumbuh kembang anak di usia balita. Karena apa? Disitulah anak-anak mengetahui bahwa berjalan itu seperti ini, berbicara itu seperti ini, cara makan yang baik seperti ini. Kita hanya mampu mengarahkan sang anak melakukan apapun yang ia mau. Lalu di umur ke-7 hingga 14 tahun, yaitu menginjak masa akan remaja ya. Nah, di sini kenapa kita harus memberikan pola asuh otoriter seperti kata sahabat Sayyidina Ali, jadikanlah ia sebagai tawanan. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini pergaulan remaja itu sangat marak. Kita tidak bisa memberikan kebebasan kepada anak. Pada saat itu juga anak-anak sedang bisa dibilang semangat-semangatnya bermain. Lalu juga semangat-semangatnya mencoba hal-hal yang baru, apalagi dengan banyaknya teman-teman lingkungan yang kita tidak tahu apakah ia memberikan dampak positif atau negatif. Lalu banyaknya jika lihat dari kenyataan yang ada, seringnya berlebihan dalam bermain gadget. Nah, itu juga kan kita perlu otoriter untuk bisa membatasi sang anak melakukan hal-hal yang ia inginkan. Lalu dari umur 14 sampai umur 21 tahun, jadikanlah ia sebagai sahabat. Di sini kita menerapkan pola asuh demokratis, di mana kita harus bisa menyeimbangkan antara keinginan sang anak dengan pola asuh orang tua. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap sang anak. Begitupun sebaliknya, sang anak juga tidak bisa merasa bebas dengan apa yang ia mau. Karena mau bagaimanapun, pada saat masa-masa menginjak dewasa ini banyak bisa dibilang labil ya, dibilangnya itu remaja labil. Nah, itu di masa-masa ini, dan kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan kepada anak, ataupun kita juga tidak bisa seluruhnya mengekang. Karena mau bagaimanapun sang anak pada saat itu sudah memiliki pemikirannya sendiri, tujuannya sendiri, keinginannya sendiri. Kita hanya perlu mengarahkan apakah ini baik atau buruk. Jika baik maka kita support, jika buruk maka kita harus memberikan arahan secara baik-baik pula. Seperti itu Kak. Apakah dapat terjawab? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Firly atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini Tasya akan membuka sesi tanya jawab yang terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, Kak, saya mau nanya. Ya, silakan Kak. Perkenalkan. Oh ya, terima kasih sebelumnya telah memperkenalkan saya untuk bertanya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman.
izin bertanya. Misalkan ketika kita semua sudah berkeluarga, seorang suami bekerja, istri juga bekerja, sedangkan mereka berdua itu sudah memiliki anak. Ya mau gak mau, yang si anak itu kan nantinya tidak ada yang mengurus gitu. Jadi diserahinlah ke neneknya atau kakeknya atau mungkin memanggil babysitter, ya. Nah itu kan otomatis si anak itu nantinya nggak dekat sama orang tuanya karena jarang bertemu. Orang tuanya pulang, si anaknya udah tidur. Orang tuanya berangkat kerja, si anak belum bangun. Nah, bagaimana alternatif caranya itu, walaupun orang tua bekerja, suami bekerja, istri bekerja, tapi si anak ini bisa dekat dengan mereka berdua seperti itu. Terima kasih Kak Fatur atas pertanyaannya. Cukup berat ya. Izin mengulang, bagaimana bisa ketika ada orang tua di mana ayah dan ibunya sama-sama bekerja, sama-sama sibuk, yang biasanya sangat tidak ada waktu dengan anak hingga anak akhirnya diasuh oleh nenek atau bahkan menyewa orang untuk mengurus anak tersebut. Bagaimana caranya agar sang anak bisa tetap dekat dengan orang tua? Ini menurut perspektif Tasya sendiri ya. Karena mau bagaimanapun, ketika kedua orang bekerja, ketika dua orang tua ini bekerja, ayah dan ibunya itu bekerja dan tidak ada waktu untuk anak, mau bagaimanapun harus ada yang mengerti. Sang orang tua itu harus bisa berdiskusi dan bertanggung jawab, karena mau bagaimanapun juga yang namanya anak itulah tanggung jawab orang tua. Jangan sampai pola asuh itu diserahkan kepada orang lain. Kita tidak tahu pola asuh yang ia terapkan itu seperti apa. Walaupun seorang ahli babysitter juga bahkan sudah mendapatkan gelar profesional untuk mengurus anak dengan pola asuh yang sangat keren sekali gitu dibanding orang tuanya sendiri. Yang namanya anak kita masa diurusin sama orang lain seperti itu. Karena itu, jika kita sangkut pautkan dengan agama Islam itu menyarankan bahwasannya seorang perempuan itu hendaknya di rumah dan lebih baik di rumah. Karena apa? Orang tua adalah madrasah utama bagi seorang anaknya. Makanya lebih baik jika kita menerapkan dalam kehidupan, hendaknya perempuan ya udah fokus kepada anaknya. Agar apa? Agar anak tidak terbengkalai. Mau bagaimanapun juga, kalau kita memahami perasaan seorang anak yang ia memiliki orang tua tapi terasa tidak memiliki orang tua, itu sakit. Seperti itu. Jadi orang tua di sini pun tidak boleh egois atas keinginannya. Walaupun ada desakan ekonomi yang kurang memungkinkan, harus bisa mencari cara agar gimana caranya sang anak tidak terbengkalai. Anak itu tanggung jawab mereka yang diamanahkan Allah untuk mereka. Tidak bisa kita menyerahkannya kepada orang lain, walaupun orang lain itu orang yang kita bayar dan orang yang kita percaya. Kita misalkan anak itu diasuh sama orang, tetap kok hasilnya baik, dia berakhlak baik, tapi tetap saja yang namanya diasuhnya bukan sama kita, apakah ia akan merasa kita sebagai orang tuanya? Bagaimana jika dia misalkan akhirnya berontak melihat orang tuanya tuh yang tidak punya waktu untuk mereka, lalu ketika anaknya salah, orang tuanya hanya bisa menyalahkan anaknya, sedangkan orang tuanya sendiri tidak pernah membimbing anaknya. Itu pasti akan menjadi hal-hal yang membuat orang tua itu sendiri seharusnya bisa berpikir bahwasannya jangan sampai dengan pekerjaan itu melupakan kewajiban mereka sebagai orang tua. Jangan sampai dengan mencari uang, dengan mencari harta, ia mengorbankan masa depan anak, tumbuh kembangnya anak hanya demi uang. Walaupun memang uang sangat diperlukan, karena itu dalam pernikahan kan sudah ada porsinya masing-masing, bahwa yang seharusnya mengurus anak itu siapa dan yang mencari nafkah siapa. Jangan sampai terbalik, ataupun sekalipun mau diambil semua, harus tetap ada porsi yang memang itu sudah menjadi hak anak. Kita tidak bisa kewajiban anak kita tuntut, sedangkan kita pun tidak memberikan hak anak. Yang menjadi hak anak itu sendiri ialah bimbingan dan tanggung jawab dari orang tua. Seperti itu Kak, apakah terjawab? Berarti walaupun darurat dua-duanya memang harus bekerja, setidaknya ya pasti ada waktu libur dong ya. Ya, jadi family time gitu, entah di weekend, hari Sabtu atau Minggu. Ya memang sih harus menyempatkan hari libur itu. Betul sekali. Dan misalkan ada yang tidak bisa untuk melepaskan, karena ini kan perspektif orang berbeda-beda ya. Misalkan kayak orang tetap mengambil
untuk orang tuanya bekerja, tapi misalkan dia hanya ada waktu quality time seminggu sekali, itu tidak apa-apa. Yang penting kita harus tetap tahu bahwasannya sang anak harus tetap dalam pengawasan orang tua. Jangan sampai sang anak sepenuhnya diserahkan kepada babysitter atau kepada neneknya yang sebetulnya dia itu anak kita, berarti harus kita yang asuh, kita yang mendidik. Jangan sampai kan suka ada orang tua yang menyalahkan kesalahan anak, tapi orang tua tidak pernah introspeksi atas kesalahannya dirinya sendiri. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jangan sampai si anak menuntut kita seperti kayak kenapa nyalahin, kan nggak pernah ngajarin gitu. Jangan sampai ada kejadian seperti itu. Karena itu sebagai orang tua kita penting untuk, apalagi sebagai calon, walaupun kita belum pada menikah ya, kita harus mempelajari pola asuh. Karena apa? Untuk itu, agar kita bisa mendidik anak dengan baik, sesuai dengan usianya, sesuai dengan kembangnya. Dan jika hanya ada waktu quality time di akhir pekan atau setiap minggu atau liburan-liburan, itu pun sangat baik. Tapi bukankah lebih baik sang anak tetap menerima arahan dan bimbingan setiap hari dari orang tuanya, agar ia mengetahui dan merasakan kehadiran orang tuanya yang sayang dengan mereka gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, anak kecil yang namanya ditinggal terus sama orang tua, apakah bisa ngerti? Kan belum tentu. Mungkin jika sudah dewasa, si anak bisa mengerti, oh orang tua saya bekerja untuk mencari uang. Tapi jika masih anak kecil, yang dia tahu, oh saya tinggal sama nenek, saya diasuhi sama nenek, saya ketemu orang tua saya jarang bu, misalnya kayak gitu. Itu kan, dan di sekolah pun itu banyak terjadi, banyak siswa yang dia lebih dekat dengan orang lain dibanding orang tuanya sendiri, seperti itu, Pak, Kak. Hah? Ya, mungkin apakah terjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih Kak Fatur atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk kakak-kakak semuanya juga, terima kasih atas kontribusinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Tasya presentasi di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Lebihnya semoga bisa diterima, dan kesalahannya semoga bisa dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.